Perkenalkan, nama saya Claresta Aurelia Prameswari dengan NIM 160 dari kelas PIE 25. Pada video ini, saya akan membahas tentang prinsip Pascal serta mengkajinya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan melalui sudut pandang ilmu filsafat. Pengertian prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis. Secara matematis, prinsip ini dapat dituliskan dalam dua rumus. Yang pertama, rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, dan yang kedua, pada sistem hidrolik berlaku F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Artinya, gaya kecil pada luas kecil dapat menghasilkan gaya yang lebih besar pada luas yang lebih besar. Dari aspek ontologi, prinsip Pascal membahas fluida dan tekanan sebagai fenomena yang nyata. Hal ini dapat diamati langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada air atau minyak dalam sistem hidrolik. Dari aspek epistemologi, prinsip Pascal diperoleh melalui proses ilmiah, yaitu observasi dan eksperimen. Pengetahuan ini bersifat sistematis dan dapat diuji berulang kali, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari aspek aksiologi, prinsip Pascal memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya pada dongkrak hidrolik, rem kendaraan, mesin pres, serta sistem hidrolik pada pesawat dan lift. Untuk membuktikan prinsip ini dapat dilakukan percobaan sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada gelas, yang kedua ada selang kecil, dan yang terakhir ada air. Caranya, gelas diisi air lalu dihubungkan dengan selang. Kemudian, salah satu gelas ditekan dan dapat diamati bahwa air di gelas lain ikut bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan diteruskan ke segala arah. Sebagai ilustrasi tambahan, berikut ini saya tampilkan video referensi. Pada video tersebut, terlihat bahwa ketika tekanan diberikan pada satu bagian lain juga ikut mengalami perubahan. Hal ini semakin memperjelas bahwa tekanan dalam fluida tertutup diteruskan secara merata ke segala arah. Berdasarkan hal tersebut, prinsip Pascal termasuk dalam kategori sains. Hal ini karena dapat diuji melalui eksperimen, memiliki bukti empiris, serta bersifat sistematis dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, prinsip ini bukan termasuk pseudosains maupun agama. Selain itu, prinsip Pascal juga termasuk dalam metode ilmiah, karena dapat diamati secara nyata, diuji dan diverifikasi, serta disusun secara logis dan sistematis melalui proses ilmiah. Sebagai kesimpulan, prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan pada fluida tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai hukum fisika, tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki dasar, metode, dan manfaat yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.